Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah pertemuan kali ini Ibu ingin membahas mengenai soal-soal kemarin PH 4 mengenai mapel fikih yang telah kalian laksanakan, dan ternyata Ibu masih melihat beberapa dari kalian ada yang masih belum paham mengenai cara pembagian warisan. Maka dalam pembahasan kali ini Ibu akan membahas soal-soal tersebut. Semoga dengan pembahasan kali ini kalian bisa lebih paham, dan kedepannya ketika ada soal lagi mengenai pembagian warisan, kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Sebelum kita bahas, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lanjut dengan soal yang pertama. Ya, jadi sebelum Ibu bahas mengenai soalnya, kita balik kembali melihat mengenai rumusan warisan. Jadi jangan sampai lupa, ketika dalam pembagian suatu warisan, ada rumus yang perlu kalian hafal. Yang pertama, ketika suami, jika tidak ada anak, maka bagian suami adalah setengah. Tapi ketika suami ada anak atau cucu dari anak laki-laki, maka bagian adalah seperempat. Istri, jika suami tidak ada anak, maka bagiannya seperempat. Dan jika suami tidak ada anak atau cucu, maka bagiannya adalah seperdelapan. Jadi ketika suaminya punya anak, maka istri tersebut yang tadi tidak punya anak seperempat, maka menjadi setengahnya, menjadi seperdelapan. Ibu dan bapak, jika anaknya tidak punya anak, cucu dari anak laki-laki atau saudara sekandung, maka bagiannya adalah sepertiga untuk ibu dan bapak. Tapi jika ada anak, cucu, saudara sekandung, maka bagiannya menjadi seperenam. Nah, ini banyak sekali kalian lupa atau salah nih. Ketika anak laki-laki, maka bagiannya adalah asobah atau sisa. Maksudnya sisa gimana? Ya dibagikan dulu, misalkan ketika ada bapaknya atau suaminya nih, bapak dari anak tersebut, maka dibagikan dulu kepada suami dulu. Ketika ada istri, maka dibagikan kepada istrinya dulu. Ketika ada ibu atau bapak atau kakeknya dari si anak laki-laki, maka dibagikan dulu. Terakhir adalah untuk anak laki-laki, asobah atau sisanya. Nah, perbandingannya untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Jadi anak perempuan mendapatkan 1 dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Nah, ini rumusnya yang kemarin sudah Ibu berikan juga sama kalian. Sudah jelas ya, di sini ada pembagian-pembagiannya. Jadi perlu kalian hafalkan juga nih rumusnya nih, ketika nanti dalam ketika ada ulangan, kalian sudah bisa langsung paham memasukkan rumusnya yang memang sesuai atau yang benar. Lanjut ya. Nah, ini soal yang pertama. Seorang PNS telah meninggal dunia dalam usia 49 tahun. Ia meninggalkan warisan senilai 80 juta. Ketika meninggal, ia masih memiliki hutang sebesar 8 juta. Ia memiliki ahli waris seorang istri, seorang anak laki-laki, dan ayah kandung. Maka berapa besar bagiannya masing-masing? Nah, ketika diketahui harta peninggalannya 80 juta, tapi ada hutang. Maka yang pertama dikeluarkan adalah hutangnya dulu. Maka 80 juta maka dikurangi 8 juta. Maka yang disebut harta warisan yang memang sudah bersih yang bisa dibagikan adalah 72 juta. Maka istri bagiannya ketika ada anak menjadi 1/8 dikali 72 juta, maka istri mendapat 9 juta. Ayah ketika ada anak maka mendapat 1/6 dikali 72 juta, maka hasilnya 12 juta. Nah, lalu bagaimana nih pembagian seorang anak laki-laki? Bagiannya anak laki-laki kan asobah sisanya. Maka 72 juta dikurang bagian dari istrinya tadi 9 juta. Bagian dari ayahnya 12 juta. Maka 9 ditambah 12 juta, 21 juta. Maka bagian anak laki-laki 72 juta dikurang 21 juta. Maka anak laki-laki mendapatkan 51 juta. Seperti itu ya. Yang kedua. Kita lanjut. Nah, yang kedua, seorang yang dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia dan setelah dilaksanakan apa yang pernah diwasiatkan saat masih hidup, dan untuk biaya pengurusan jenazah ia masih meninggalkan harta warisnya sebesar 480 juta. Ahli waris terdiri dari ibu dan 2 anak laki-laki, maka bagian masing-masing ahli waris adalah, nah ini kalau di dalam kasus ini
eh, ya seorang yang meninggal dunia tersebut tadi sudah dikeluarkan wasiatnya apa saja untuk biaya segala macam, maka sisanya 480 juta, maka tidak dikurangi lagi ya. Maka itu langsung bisa dibagikan. Nah, hartanya 480 juta, istrinya ketika punya anak, maka bagiannya 1/8 dikali 480 juta, maka hasilnya 60 juta. Ibu ketika punya anak, punya cucu, maka bagiannya 1/6 dikali 480 juta, maka bagian ibu adalah 80 juta. Maka bagian dua anak laki-laki, nah asoba atau sisanya, maka 480 juta dikurangi 60 juta dari pembagian istrinya atau bagian istrinya, dan ibu bagian 80 juta, berarti 480 juta dikurangi 60 juta dikurangi 80 juta, maka 480 juta dikurangi dari 60 tambah 80 maka 140 juta, maka hasilnya dua anak laki-laki mendapat 340 juta, maka bagian masing-masingnya per anak laki-laki 340 dibagi 2, maka seorang anak laki-laki mendapatkan 170 juta. Lanjut. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia dengan harta waris 50 juta, ahli waris terdiri dari dua anak laki-laki dan seorang perempuan. Bagian masing-masing anak adalah, nah diketahui, hartanya tadi 50 juta. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan tadi 2:1. Dua anak laki-laki, maka 2 dikali 2, hasilnya 4. Satu anak perempuan, maka 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Jumlahnya 4 tambah 1. Dua anak laki-laki tadi 4 kan, satu anak perempuan 1, maka jumlahnya 4 tambah 1 sama dengan 5. 50 juta dibagi 5 sama dengan 10 juta. Maka bagian 2 anak laki-laki sama dengan 4. Karena kan 2 ya, bagian laki-laki adalah 2. Jumlah anak laki-laki ada 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 dikali 10 juta sama dengan 40 juta. Nah, 40 juta dibagi 2 sama dengan 20 juta. Maka bagian per anak laki-laki mendapat 20 juta. Satu anak perempuan mendapatkan 1 dikali 10 juta, 10 juta. Berarti benar ya. Maka bagian perbandingannya anak laki-laki 2:1 benar. Anak laki-laki mendapat 20 juta, anak perempuannya mendapat 10 juta. Jadi seperti itu. Lanjut nomor keempat. Jika ada seorang wafat dan meninggalkan harta pusaka senilai 10 juta, sedangkan ia memiliki ahli waris seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, maka bagian setiap anak sebanyak. Nah, terus dulu nih diketahui hartanya 10 juta. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan tadi 2:1. Satu anak laki-laki maka 1 dikali 2, bagiannya adalah 2 ya. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. 2 anak perempuan. 2 anak perempuan maka 2 dikali 1. Perbandingannya adalah 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. 10 juta dibagi 4. Maka masing-masing adalah 2.500.000. Pembagiannya nih, satu anak laki-laki. Karena 2:1, maka laki-laki 2 dikali 2.500.000. Maka bagian satu orang anak laki-laki adalah 5 juta. Sedangkan 2 anak perempuan, 2 dikali 2.500.000 sama dengan 5 juta. 5 juta dibagi ada 2 anak perempuan. Maka satu orang masing-masing anak perempuan mendapatkan 2.500.000. Sesuai ya. Laki-lakinya satu orang 5 juta, sedangkan perempuannya satu orangnya mendapat 2.500.000. Lanjut. Soal yang terakhir, jika ada orang wafat yang meninggalkan harta pusaka sejumlah 12 juta, sedangkan ia memiliki ahli waris seorang anak laki-laki, suami dan ayah, maka bagian masing-masing adalah, diketahui hartanya 12 juta nih yang diwariskannya. Suami mendapatkan 1/4 dikali 12 juta. Suami ketika ada anak maka bagiannya adalah 1/4. Maka 1/4 dikali 12 juta sama dengan 3 juta. Ayah ketika ada anak, cucu, saudara dari kandung laki-laki maka 1/6. 1/6 dikali 12 juta maka hasilnya 2 juta. Nah, anak laki-laki asobah atau sisanya. Maka 12 juta dikurangi bagian dari untuk suami dan juga bagian untuk ayah. Maka 12 juta dikurang 3 juta ditambah 2 juta atau 12 juta dikurang 5 juta. Maka hasilnya adalah 7 juta untuk anak laki-laki. Mungkin hanya itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Ketika memang kalian masih ada yang belum dipahami atau masih kurang paham, boleh tanyakan ke Ibu. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini kalian bisa lebih mengerti
Ibu mohon maaf ketika banyak kekurangan, itu semata-mata dari ibu. Ketika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.